Halo Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk memberikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Nicholas Putra, inilah meja redaksi. Ultimates, Indonesia telah gagal untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20. Salah satu dampak yang dihasilkan dari gagalnya Piala Dunia U20 adalah perekonomian negara. Banyak produsen merchandise yang sedih karena mereka pikir merchandise yang sudah mereka produksi akan sepi peminatnya. Namun, apakah produsen masih tetap menjual merchandise yang sudah jadi? Mari kita simak liputannya. Ultimates, saat ini masyarakat Indonesia merasa kecewa karena Piala Dunia U20 gagal dilaksanakan. Selain masyarakat biasa, para penjual merchandise pun banyak yang sampai tutup karena akan sulit menjual produk mereka di saat Piala Dunia U20 batal dilaksanakan. Namun, beberapa produsen masih ada yang menjual merchandise Piala Dunia U20 meskipun gagal dilaksanakan. Para produsen sudah melakukan banyak produksi merchandise Piala Dunia U20. Terdapat 53 jenis aksesoris tersedia, mulai dari topi, jaket, jersey, maskot, gantungan kunci, dan tas. Apakah merchandise Piala Dunia U20 menarik untuk dibeli sehingga masyarakat ingin membelinya? Berikut penjelasan dari Owen Rafael Erik selaku penggemar sepak bola. Jujur sedih banget karena U20 itu merupakan kegiatan yang besar ya. Istilahnya bisa banget membawa keuntungan banyak buat negara. Jadi ya sedih sih mas. Kalau itu sih saya nggak tertarik ya karena emang udah nggak ada lagi acaranya, jadi nggak ada lagi suasana Piala Dunia, jadi udah nggak perlu beli lagi. Penjualan merchandise harus dilakukan sampai menyentuh target yang sudah ditentukan. Banyak cara yang dilakukan para produsen agar merchandise tersebut bisa habis. Salah satunya yaitu pemberian diskon untuk beberapa produk. Hal ini harus mereka lakukan karena untuk menarik minat masyarakat. Jika merchandise yang mereka jual tidak menyentuh target, akan berdampak sangat besar bagi perekonomian negara. Torik Ilham Verano, Feby Amelia melaporkan untuk Women TV. Gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi para produsen merchandise. Semoga para produsen merchandise dapat cepat pulih dalam perekonomiannya. Selanjutnya, ada berita yang datang dari kancah internasional. Kehadiran ChatGPT menuai kontroversi. Dalam kancah perguruan tinggi, ChatGPT dinilai mampu memberikan solusi dalam mengerjakan tugas, sekaligus mempermudah terjadinya plagiarisme. Berikut liputannya. Ultimate, kehadiran ChatGPT menuai kontroversi. Dalam kancah perguruan tinggi, ChatGPT dinilai mampu memberikan solusi dalam mengerjakan tugas, sekaligus mempermudah terjadinya plagiarisme. Perlu diketahui, ChatGPT adalah produk teknologi artificial intelligence keluaran perusahaan teknologi Amerika bernama OpenAI. Kini, ChatGPT telah memperbarui diri sampai generasi keempat. Inky Rinaldi, dosen jurnalistik UMN sekaligus pendiri perusahaan teknologi gurukomunikasi.id, mengatakan teknologi AI harus dihadapi dengan sikap kritis. Jadi sikap kita harus tetap kritis terhadap semua hal, termasuk terhadap perkembangan teknologi. Mestinya bisa lebih mengembangkan kecerdasan emosional kita. Kita mestinya bisa mengembangkan kecerdasan spiritual kita. Ya. Jadi kita harus melakukan identifikasi tentang hakikat dari teknologi kecerdasan buatan seperti AI ini apa sih? Jadi, fase kedua, kita mengidentifikasi atau memetakan dampaknya ya bagi aktivitas pendidikan. Nah, ketiga atau fase akhirnya barulah kita kemudian memformulasikan respon kita. Ya, respon kita. Jadi respon secara terukur dan proporsional. Mahasiswa menilai kehadiran teknologi ChatGPT tidak akan menurunkan kualitas pendidikan. Cuma berpatok pada jawaban GPT yang notabene-nya saya pribadi, menurut saya ChatGPT ini hadir dalam dunia pendidikan hanya untuk sekedar pembantu gitu, karena kan memang pada dasarnya sebuah teknologi diciptakan untuk membantu manusia, nggak lebih dari itu.
Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, sebenarnya GPT ini nggak akan menurunkan nilai pendidikan yang ada di Indonesia, dan nilai-nilainya banyak yang nggak ada pada GPT sendiri itu. Jadi kalau misalnya menurut saya sebagai mahasiswa sendiri, saya menyarankan bahwa lebih baik kita juga memvalidasi lagi atau mencari akurasi validasi dari misalnya dari sumber-sumber lain. Yasmina Zahra, Evelyn Andreawati melaporkan untuk Women TV. Ultimates, masih ada berita menarik lainnya. Sesaat lagi. Ultimates, hak cipta adalah aset yang penting bagi setiap pemilik karya. Namun, di era digital, pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi. Mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita simak liputannya. Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin dimudahkan untuk mengakses konten informasi, juga hiburan seperti musik, film, foto, jurnal, e-book, dan banyak jenis karya lain melalui internet. Namun, banyak warga masyarakat belum teredukasi dengan adanya hak cipta yang dimiliki oleh setiap pemilik karya. Saat ini, banyak situs-situs ilegal yang mempublikasikan karya orang lain tanpa perizinan yang jelas. Di tahun 2022 yang lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memblokir 457 website karena melanggar hak cipta dan kekayaan intelektual atau HAKI. Di era digital ini, pelanggaran hak cipta sering terjadi. Perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh pemilik karya menjadi lebih lemah akibat akses informasi yang semakin mudah. Penting karena hak cipta itu yang menjamin bahwa karya seseorang itu diakui. Gitu. Hak cipta penting banget karena dengan adanya itu ya yang kayak tadi gue bilang, si karya itu tuh bisa dilindungi. Oh iya, jelas karena kan orang makin gampang untuk comot sana sini gitu kan. Menurut gue sekarang ini akan lebih susah. Karena hak cipta sendiri itu juga semakin diperketat. Contohnya misalnya di YouTube. Itu artinya mereka dapat revenue dari karya-karya yang bukan mereka buat atau dari punya orang lain. Itu bisa melanggar dua ya, hukum dan juga mungkin etis ya. Bagi teman-teman yang aktif di media sosial ya jangan asal comot karya orang lain. Ya itu balik lagi kesadaran diri sendiri sih. Harus lebih banyak lagi pengetahuan tentang apa itu hak cipta, tentang bagaimana cara menghormati pencipta. Maraknya pelanggaran hak cipta membuat perlu adanya edukasi bagi masyarakat, baik pelaku maupun penikmat karya. Eugenia Stefani, Atayahana melaporkan untuk Women TV. Ultimates, semoga segera ada proses hukum yang lebih jelas untuk menangani pelanggaran hak cipta di Indonesia. Berbicara tentang karya, film merupakan karya yang diminati banyak orang. Film animasi Moana yang sempat mendapatkan hit box office akan mendapatkan adaptasi live action. Dwayne Johnson mengumumkan atas nama Walt Disney Studios pada 4 April 2023. Film adaptasi ini sedang dalam proses awal produksi. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Ultimates, film Moana oleh Walt Disney Production yang diproduksi pada 2016 dihadirkan dengan adaptasi live action pada 21 Juni 2023 mendatang. Dilansir dari shareholders meeting oleh Walt Disney Company, Moana dikabarkan mendapatkan adaptasi live action setelah kesuksesan dari hasil film animasi 2016. Film animasi Moana berhasil mendapatkan penghasilan sebanyak 247 juta dolar di Amerika Serikat, 319 juta dolar di luar Amerika Serikat, dan 32 juta dolar di Tiongkok. Total penghasilan dari produksi film tersebut mencapai 600 juta dolar Amerika Serikat. Dilansir dari movieweb.com, film animasi ini terinspirasi oleh budaya Polinesia untuk mendeskripsikan fenomena para pelaut di daerah tersebut. Tidak hanya dengan pengenalan elemen,
Disney juga menerapkan teknik animasi baru dan memperkenalkan karakter yang berbeda dengan desain prototipe sebelumnya. Hal tersebut membawakan animasi Moana menjadi film dengan penghasilan melebihi biaya produksi hanya dalam rentang waktu yang singkat. Soundtrack film yang ditulis oleh Lin-Manuel Miranda mendapat pujian kritis. Dengan lagu How Far I'll Go, Miranda memenangkan Grammy untuk lagu terbaik ditulis oleh media visual dan menerima nominasi Oscar dan Golden Globe. Pada 2021, Moana memecahkan rekor soundtrack Billboard untuk jumlah waktu yang dihabiskan di nomor 1 selama 52 minggu. Terlebih lagi, Moana terpilih untuk Academy Awards, BAFTA, dan Golden Globe sebagai film fitur animasi terbaik. Ultimates, berdasarkan press release oleh Disney, film live action akan mulai digarap oleh Johnson, Danny Garcia, dan Hiram Garcia dari Seven Productions, serta Beau Flynn dari Flynn Picture Company. Selanjutnya, Auli E. Cravalho ikut serta dengan memerankan karakter Moana dan Jared Bowes sebagai perancang screenplay. Live action Moana akan menampakkan kepulauan, komunitas, dan tradisi Polinesia lewat mata seorang gadis muda. Tentunya, sama seperti animasi tulennya, karakter Moana akan bepergian untuk menjelajah lautan demi mencari jati dirinya dan merefleksikan kehidupan leluhurnya. Cravalho menerangkan bahwa ia memiliki dampak besar tentang landasan berpikir putri Disney. Kekuatan dan ketekunan Moana memotivasi penonton seluruh dunia. Selain dari itu, Dwayne Johnson kembali memerankan karakter Maui seperti yang telah diumumkan pada pengumuman resmi dari Walt Disney Studios pada 4 April 2023. Dwayne mengatakan bahwa masih terdapat berbagai pekerjaan mengetahui proyek film ini masih berada dalam proses awal. Dwayne mengatakan bahwa cerita Moana akan merangkum kebudayaan Polinesia dan menjadi lambang keagungan etnisitas Dwayne. Dwayne berterima kasih kepada berbagai rekannya di Disney atas komitmen kuat terhadap upaya istimewa. Meskipun demikian, beragam kritikan terkait pembuatan live action pun telah tersampaikan dari berbagai pengguna internet. Merefleksikan kembali adaptasi film animasi ke live action seperti Mulan, Lion King, dan Aladdin, netizen mengkritisi penggarapan. Seringkali film animasi yang diadaptasi ke live action dipandang kurang cocok dengan tema atau budget yang dimiliki oleh pihak studio. Hal ini dapat disimak dari perbandingan penilaian film animasi Lion King, Aladdin, dan Mulan dengan adaptasi live actionnya pada RottenTomatoes.com. Wisnu Adityo dan Tiara Dara Clarissa melaporkan untuk WMN TV. Ultimates, demikian berita terupdate yang dapat kami sajikan untuk Anda. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di WMN TV. Saya Nicholas Putra dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.